kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis lisensi pada itu ya, Windows ya. Windows. Untuk lisensi Windows sendiri terbagi menjadi 4 ya, gampangnya ya. 4 ada itu apa? COA, ada OEM, ada OLP, dan juga ada FPP. Kita mulai dari itu ya. Kita mulai dari COA, yaitu Certificate of Authenticity. Ini di sini itu apa ya? Gampangnya itu sertifikat ini tuh dia mempunyai bukti fisik ya. Bukti fisik. Bukti fisiknya apa? Seperti stiker. Stiker kita tampilkan nanti di gambarnya. Biasanya ada stikernya, dan juga hanya untuk satu ya, hanya untuk satu perangkat, bisa diaktifkan berkali-kali, dan juga itu ya, sama ya, kayaknya masih sama, kayaknya sesuai bukti fisik ini ya, hanya untuk satu perangkat, bisa diaktifkan berkali-kali, sudah ya. Hanya ini ciri-ciri utamanya hanya ini. Kalau untuk COA biasanya itu banyak digunakan oleh laptop zaman sekarang ya. Laptop sekarang kan sudah ada include itu, misalnya package untuk Windows dan juga Office-nya, misalnya mereka menggunakan ini COA karena lebih itu ya, lebih sederhana lah, karena untuk perangkat itu sendiri satu aja. Terus kita lanjut ke OEM, yaitu Original Equipment Manufacture. Ini apa? Ini tuh biasanya kita mendapatkan itu ya, kita tidak perlu bukti fisik untuk ini, kita hanya perlu key yang mana digunakan hanya untuk satu perangkat juga, satu perangkat atau mesinnya sama aja ya, satu user dengan satu lisensi yang sama. Misalnya kita satu key aja, ini juga sama COA dan juga OEM, ini keduanya hampir sama ya. Ini keduanya ini kalau kita tamaan ini hampir sama ini. Bedanya kita bisa membeli key ini di itu ya, di terpisah ya. Ini kan udah include dengan si perangkatnya, sudah sama seperangkat. Kalau ini biasanya terpisah. Ini bisa kita beli lagi nanti. Misal kita beli satu kali, kita bisa aktifkan berapa kali ya, sama aja, ini bisa diaktifkan berkali-kali juga, berkali-kali, hanya menggunakan satu itu ya, satu key juga untuk satu perangkat, jadi tidak perlu menggunakan key lain, hanya untuk satu perangkat satu key, sama ini. Cuma bedanya tidak ada bukti fisiknya. Misalnya kita bisa beli lagi. Ini juga gampangannya, ini nanti kalau kita aktifkan satu kali tidak perlu, kalau misal kita install ulang, ini otomatis ya, sudah nempel di BIOS. Biasanya kita tidak perlu input lagi, perlu input ulang. Kalau nanti COA biasanya perlu input biasanya
perlu input ulang. Perbedaannya ini ya, di sini ya perbedaannya ya. Ada input ulang, tidak perlu input ulang, dan ada ini ada bukti fisik. Kalau ini kita bisa beli langsung OEM. Ini udah ya kayaknya ya, udah ini udah cukup nih untuk OEM dan juga COE. Kita lanjut ke OLP. OLP ini kita bisa itu ya, bisa kita sebut sebagai open license program. Ini adalah program dari Microsoft untuk itu ya, gampangnya untuk lembaga ya, untuk lembaga khusus. Ini bisa digunakan untuk 5 perangkat biasanya, per itu ya, per key atau per akun. Biasanya ini menggunakan apa? Per akun, biasanya ini menggunakan itu ya, biasanya menggunakan email dari lembaga tersebut, entah sekolah, entah perusahaan. Ini semuanya biasanya menggunakan @.co.id kah, atau .sch.id lah, atau semua domain lah ya, domain biasanya ini. Untuk akun biasanya menggunakan email lembaga. Untuk akun, per akun. Cukup jelas kah? Ini untuk 5 perangkat biasanya, per key atau per akun, bisa kita loginkan berkali-kali ya. Biasanya ini ada ketentuannya, ada berapa kali penggunaan gitu kan. Ini kalau ada lebih dari penggunaan bisa dapat penalti. Ada penaltinya langsung di cas ke itu ya, lembaganya ya. Tergantung kontrak pembelian dari Microsoft. Ini kita biasanya bukti fisiknya nggak ada, cuma itu ya sertifikat. Biasanya perusahaan itu ada sertifikatnya, itu berbentuk dokumentasi, kayak bisa digunakan berapa unit, ini lisensinya untuk berapa unit tuh udah dicatat di sini di OLP ini. Kita lanjut. Oh iya, ada info tambahan. Ini biasanya kan 5 ya. Biasanya kan ada 5 perangkat ya. Tapi ada kasus tertentu ini bisa lebih dari bisa 1 sampai tidak terbatas ya. Tergantung itu ya, kontrak ya. Tergantung kontrak tadi. Jadi ini bisa digunakan 5 juga lebih. Biasanya ini key yang sering disalahgunakan nih si OLP ini, karena ya penggunanya terlalu itulah, biasanya menyalahi kontrak, ada penalti tapi disalahgunakan gitulah ya. Banyak yang disalahgunakan nih lisensi yang satu ini. Kita lanjut saja ya ke FPP. FPP itu apa sih? FPP itu full gampangannya kita ibaratkan, kalau ini kan semuanya kan hanya key, biasanya hanya berupa key atau akun. Kalau ini FPP ini full package ya, namanya aja full package. Full package ini ada itu ya, ada bukti fisiknya, ini lengkap. Biasanya ada box. Ini juga hanya satu user ya, satu user atau perangkat, sama aja. Tapi kalau kita install ulang, biasanya kalau untuk FPP ini ada yang perlu input ulang, biasanya ada yang berbasis OLP ya, ada berbasis OEM, jadi tidak perlu input lagi. Tapi ada yang harus diinput lagi kalau install ulang. Untuk kasus untuk FPP ini full ya, ada GUID usernya, ada untuk isi boxnya biasanya ada itu ya, ada key dan juga isi box ya. Isi boxnya biasanya ada key dan juga cara aktivasi.
Untuk cari apa aktivasi sendiri itu beda ya, per region beda-beda. Jadi kalau kita beli yang FPP ini, kalau kita beli di Indo ini hanya bisa diaktifkan di Indo, begitu terusnya, hanya bisa digunakan di region-region tertentu biasanya kayaknya. Kalau tidak ya tidak sesuai dan bisa diaktifasi ya untuk FPP ini. Untuk FPP ini biasanya digunakan itu ya oleh lembaga-lembaga khusus yang ingin beli Office atau Windows, tapi yang perangkatnya tidak memiliki COA di unit perangkatnya, jadi perlu pembelian FPP ini, si FPP. Apakah kayaknya sudah jelas ya untuk semua perbedaan-perbedaan ini COA dan juga OM nih hampir sama, dan juga FPP usianya juga berbasis OEM tapi ada fullnya. Untuk ULP ini pembelian khusus oleh lembaga ya, gampangnya seperti itu ya. Sekiranya kita cukupkan ya untuk kali ini ya. Bila ada pertanyaan tulis aja di komentar mungkin ya. Terima kasih.